saya dapat satu di Protes berapa protes jadi perubahan sejak pada perkembangan sekarang ini kita melihat refleksi budaya semakin menjauh kedengannya kepada karakter tradisional makan kini. Karena lebih dominannya ke hal-hal yang tidak inovasi, kreasi. Nah ini karena perlu penguatan psikologi bisa kita ini bekerja ya. Kita kalau saya berharapkan pada generasi muda masa baik kesenian produksi ini memberikan harapan dari kami dan tidak diskusi dan hal ini saya lihat bahkan pada kegiatan pariwisata karena ini kayak tinggal di sana kita sendiri lah yang harus kembali membangkitkan generasi lampau karena terus ciri dan era masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Seruput Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Saudara, sepanjang tahun 2024 beragam upaya pelestarian kebudayaan telah dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 bersama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, seniman, budayawan hingga tokoh adat yang sama-sama dalam melakukan upaya pelestarian kebudayaan baik tahap perlindungan, pengembangan hingga pemanfaatan warisan budaya. Dan juga masih banyak pula kisah lainnya yang belum tersampaikan dan akan kita bahas hari ini dalam tema refleksi kebudayaan Sumatera Selatan di tahun 2024. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan, Bapak Kristanto Januardi SSMM. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Rizky. Alhamdulillah sehat selalu. Tentunya kita ini sudah di penghujung tahun 2024. Mungkin sebelum kita melihat refleksi dan juga program-program yang memang sudah dilakukan oleh Balai Wilayah 6 di Sumatera Selatan, mungkin boleh diceritakan Pak, ada latar belakangnya dan juga misi-misi yang dilakukan oleh BPK Wilayah 6 ini apa saja di Sumatera Selatan? Jadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 dan beberapa Balai Pelestarian Kebudayaan di wilayah lainnya sebanyak ada 23 Mbak Rizky. Itu memang ditugaskan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022 itu sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Kebudayaan itu dalam melakukan tugas pelestarian di bidang kebudayaan, meyakinkan bahwa upaya melestarikan kebudayaan di Indonesia, kalau wilayah 6 khusus di Sumatera Selatan, itu bisa dijalankan dengan baik. Melestarikan itu artinya apa? Melestarikan itu artinya melakukan upaya untuk melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatkan. Dilindungi artinya warisan budaya tadi secara aturan terlindungi, dia bisa diamankan, secara fisik juga terlindungi, keberadaannya tetap lestari, dan kemudian dilakukan upaya pengembangan dan pemanfaatannya. Warisan budaya baik yang berupa benda maupun tak benda itu harus bisa diupayakan pengembangannya. Pengembangan artinya ada upaya-upaya untuk melakukan inovasi-inovasi lah, pembaruan supaya tetap update sesuai dengan zamannya dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Baik, ini pastinya program-program sudah banyak sekali yang dilakukan di tahun 2024 oleh Balai sendiri. Ini programnya mungkin boleh kita ulas juga nih Pak sedikit di tahun 2024. Ya, syukur alhamdulillah di waktu kita yang tergolong masih singkat lah, 2 tahun keberadaan kita di sini, sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tadi mengacu kepada tugas dasar tersebut. Yaitu kita banyak melakukan pendataan terhadap warisan-warisan budaya, benda maupun tak benda yang ada di Sumatera Selatan ini. Pendataan dengan memasukkannya ke dalam data pokok kebudayaan, Dapobud.
Dan kita juga melakukan upaya-upaya untuk melakukan kajian-kajian terhadap warisan-warisan budaya tersebut. Nah, kemudian di tahap berikutnya setelah hasil kajian didapatkan beserta teman-teman di pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, kita mengupayakan semua warisan budaya itu bisa ditetapkan. Ditetapkan artinya dilindungi itu sampai dari tingkatan kabupaten kota, kemudian tingkatan provinsi oleh Pak Gubernur, sehingga ke tingkatan nasional oleh Pak Menteri. Itu bagian dari pelindungannya. Kita juga punya beberapa upaya-upaya memperkenalkan kembali dengan mengadakan pameran yang sudah kita lakukan beberapa kali juga tentang warisan budaya itu, baik benda maupun tak benda. Tahun ini kita memperkenalkan tentang kuliner tradisional. Beberapa waktu lalu kita juga mengajak peserta didik untuk memperkenalkan tentang mengingatkan kembali bahwa kita punya banyak permainan tradisional. Jadi seru, Mbak. Seru ya. Dan juga pastinya banyak sekali program-program ini yang juga berkaitan dengan masyarakat, berkolaborasi juga dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga pelaku budaya lainnya. Nah, dari program-program yang memang dilakukan kemarin, bagaimana Pak dengan hasil target jangka pendeknya, jangka menengah, dan juga jangka panjangnya sendiri? Ya, seperti tadi juga disampaikan, jangka pendek nih, kita harus punya datanya itu dulu. Data-data tentang warisan budaya yang ada di Sumatera Selatan. Ini dikatakan jangka pendek, tapi karena banyaknya jadi panjang juga sebetulnya. Betul. Saat ini yang sudah ditetapkan secara nasional, warisan budaya kita tuh sudah 50 untuk yang ditetapkan secara nasional. Ya, di situ ada beberapa keseni di situ, juga beberapa kuliner yang masuk sudah ditetapkan. Untuk warisan budaya, warisan cagar budaya, itu sudah 2 yang ditetapkan secara nasional oleh Pak Menteri, yaitu Gua Harimau dengan kawasan percandian Bumi Ayu. Itu sudah ditetapkan nasional. Penetapan lainnya tadi yang saya sampaikan sudah ditetapkan oleh Bapak Bupati, kemudian ditetapkan oleh Pak Wali Kota, atau oleh Pak Gubernur. Sudah banyak juga. Sudah banyak sekali tentunya yang memang ditetapkan, apalagi warisan-warisan budaya yang ada di Sumatera Selatan ya. Gua Harimau dan juga tadi ada kawasan percandian Bumi Ayu. Nah, dari program-program dan juga target yang memang sudah dijalankan pastinya ada kendala, Pak. Ini kendala yang memang dihadapi apa saja nih dari Balai sendiri? Ya, sekarang ini bagus sih undang-undang kita, baik yang pemajuan kebudayaan maupun undang-undang cagar budaya. Kita itu memulainya dari daerah, dari kabupaten, kota, provinsi, itu mengajak juga rekan-rekan di daerah mereka untuk menjadi tim ahli cagar budaya. Kalau yang untuk cagar budaya. Nanti kalau yang warisan budaya tak benda juga ada sendiri tenaga ahlinya. Itu dimulai dari bawah. Memang peran sertanya dimulai dari bawah. Jadi di kabupaten, kota itu dan provinsi menyusun namanya pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Mereka yang kenali dulu budaya di daerah itu, warisan budayanya seperti apa, dan rencananya ke depan seperti apa. Nah, di sini yang seringkali mungkin kita anggap sedikit tantangan lah. Yaitu masih ada sih beberapa kabupaten kota yang saat ini belum membuat pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Tinggal dikit, nggak banyak juga jumlahnya. Itulah yang kita dorong terus untuk bisa membuat pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah berikut tim ahlinya. Tim ahlinya juga, baik. Tentunya ada tantangan pasti dihadapi, tapi ada strategi-strategi lainnya. Tapi nanti kita lanjut lagi pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Seruput Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Perayaan Natal telah tiba, sambutlah hadirnya dengan berbagi kasih, membawa kehangatan dan keceriaan. Mari
kita tebarkan kasih sayang untuk sesama dengan penuh sukacita. Natal adalah bukti kasih Allah kepada kita. Semoga kelahiran Sang Juru Selamat membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi kita semua. Terang Natal akan tinggal di hati kita dan menjadi terang bagi keluarga serta sesama. Sambutlah Natal dengan bersyukur atas semua berkat yang Tuhan telah berikan. Natal juga membawa sukacita dan pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah dalam menapaki perjalanan di tahun yang akan datang. Kami, jajaran Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Damai Natal selalu menyertai kita semua, damai di bumi, damai di hati.
Bismillah. Awal pertama kami sajikan budaya lama, seni bela diri, warisan kuno, pencak keraton Palembang ini namanya. Sultan Mahmud Badarudin yang punya negeri, datanglah musuh tidak terperi. Dengan takdir Tuhan yang gohari, tinggallah ia ke lain negeri. Tamatlah syair saya mengarang, hati dan bebal bukan terang. Tak kala zaman Palembang berperang, Jenderal Laut datang menyerang. Jenderal Laut disebut orang, kesana kesini datang menyerang. Itulah mulai benteng berperang, jenderalnya lari beroleh wirang. Harum semerbak bunga cempaka bersanding dengan kembang sedap malam. Sumatera Selatan kaya dengan budayanya, dari Kedatuan Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang Darussalam. Memetik mawar berhati-hati, jangan sampai tertusuk duri. Sekian sudah persembahan kami, semoga budaya Sumatera Selatan terus lestari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Seruput Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Belum lengkap Pak rasanya kalau kita hari ini tempatnya sudah luar biasa dengan latar belakang Ampera. Ini kita ada berada di Plaza Ulu. Kita makan pempek dulu Pak, kita seruput cuko dulu, boleh Pak silakan. Dan ini tentunya pemirsa agak berbeda rasanya makan pempek di pinggir Sungai Musi ya Pak ya. Dengan jembatan Ampera, boleh Pak kita makan pempek dulu, seruput cuko dulu Pak. Silakan Pak. Lebih eksotik di sini. Iya, jadi itu bedanya pemirsa kalau makan pempek yang bukan di Kota Palembang, bedanya selain rasanya, nuansanya juga berbeda ya Pak. Apalagi ini kita di pinggir Sungai Musi loh. Cocoknya di sini Pak. Belum lagi pemirsa dengar kita lihat juga di Sungai Musi banyak kapal-kapal, perahu ketek juga yang lewat di Sungai Musi. Sebelumnya sudah dijelaskan juga Pak mengenai tantangan-tantangan yang memang dihadapi dari BPK Wilayah 6 sendiri. Ini kalau strategi pastinya juga ada dari Balai 6 Wilayah Sumatera Selatan. Ini strateginya apa nih Pak? Dan juga kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah juga seperti apa Pak? Ya, BPK Wilayah 6 tuh punya program namanya Rapat Koordinasi setiap tahun. Jadi biasanya di awal tahun kita mengundang entah bidang kebudayaan, kasih yang khusus misalnya cagar budaya. Diharapkan sih kepala dinasnya yang datang. Nah itu
Kita mengadakan koordinasi dengan mereka semua untuk membicarakan tentang rencana kerja kita tahun berjalan. Nah, dengan melakukan koordinasi itu, maka upaya untuk menyamakan persepsi tentang arah pemajuan kebudayaan di Sumatera Selatan itu bisa dijalankan dengan baik. Kemudian kita juga seringkali tim-tim kita yang datang langsung ke daerah, ke kabupaten kota itu akan mengajak teman-teman di kabupaten kota ikut sama-sama mendata dan melakukan upaya-upaya di pemajuan kebudayaan itu. Jadi bersama mereka, jadi diharapkan nanti bisa terjalinlah kerjasama yang baik untuk sama-sama memajukan kebudayaan. Nanti ketika melakukan penetapan juga begitu juga, baik yang di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun nasional, kita ngajak untuk bersama-sama. Baik, ini tentunya juga kolaborasinya dengan pemerintah Sumatera Selatan, pemerintah Kota Palembang, kabupaten kota lainnya juga, dan yang pastinya juga kolaborasi bersama dengan Stakeholder lainnya, ya pemangku kepentingan juga, budayawan juga pastinya Pak ya. Tapi kalau dari yang memang sudah dilakukan berbagai program dari di tahun 2024 ini, evaluasinya seperti apa nih Pak? Dan mungkin kedepannya juga kira-kira program apa nih yang nantinya akan dilaksanakan di tahun 2025? Jadi beberapa program kerja yang kita kerja barengkan, gitu. Kerja barengkan dengan semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah maupun tadi seniman, budayawan dan lain-lainnya. Kita punya program yang kita sebut andalan lah untuk mengajak mereka itu, terutama yang di masyarakat itu, yaitu nama programnya fasilitasi bidang kebudayaan. Fasilitasi bidang kebudayaan. Setiap tahun kita memberikan sejumlah anggaran bagi teman-teman seniman budayawan yang membuat proposal untuk mengajukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bidangnya. Kita dukungannya di situ. Nanti dengan mengajukan proposal, setelah dilakukan penilaian, mereka akan dibantu pembiayaannya. Diharapkan juga di situ terjadi sharing sebetulnya, sharing anggaran. Mereka ada punya anggaran, kita bantu sekian, maka bisa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebudayaan itu bisa dilaksanakan. Sudah cukup banyak kok. Kemarin aja ada 23 penerima dana fasilitasi tersebut. Wow, sudah banyak ya. Tentunya ini sangat bermanfaat juga pastinya untuk seniman dan juga budayawan yang ada di Sumatera Selatan ini khususnya. Tapi nih kalau dari targetnya sendiri Pak di tahun 2025 dan juga program-program yang nantinya akan dilanjutkan ataupun ada program baru lainnya ini seperti apa nih Pak? Iya, program-program yang kita laksanakan tentu dilakukan evaluasi lah. Tingkat keberhasilannya seperti apa gitu. Kita mau lihat keefektifannya. Dan yang lebih diharapkan lagi bahwa program-program kita itu bisa menjangkau seluruh wilayah lah. Kita bisa nanti ke kabupaten kota yang mungkin lebih jauh dari kota Palembang ini, bisa misalnya di Musirawas Utara, di Oku Selatan, Oku Timur dan sebagainya. Sehingga nanti banyak yang bisa merasakan manfaat dari kehadiran kita di sini. Baik, kehadiran Balai Wilayah 6 tentunya ya Pak ya. Mungkin harapannya Pak, ke depannya kolaborasinya seperti apa dengan pemerintah lainnya dan juga harapan mengenai pemajuan budaya yang ada di Sumatera Selatan sendiri seperti apa? Ya tentunya diharapkan semakin baik. Oh ya Mbak Rizky, saya mau menyampaikan sebuah hal yang pasti sangat menyenangkan di sini. Baik, silakan Pak. Yaitu dari kerja kita bareng selama ini, baru hari Rabu kemarin, Provinsi Sumatera Selatan itu dapat anugerah kebudayaan. Wow, kebudayaan ya Pak yang ya. luar biasa capaian. Enggak cuma cukup itu. Apalagi Pak? Kota Palembang pun dapat. Kota Palembang juga. Apa Pak kalau Kota Palembang? Kalau Kota Palembang juga dapat anugerah kebudayaan. Jadi ditambah lagi pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyu Asin. Wow. Tidak kalah. Jadi kita berhasil memenangkan di 3 kategori, yaitu kategori pemerintah daerah, tingkat kabupaten, tingkat kota, maupun tingkat provinsi. Jadi alhamdulillah kita berhasil mendapatkan anugerah kebudayaan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Wow. Diharapkan tahun-tahun ke depannya sertifikat yang kita dapatkan itu jauh lebih meningkat lagi.
Jauh lebih meningkat, lebih baik lagi, yang pasti juga harus tetap dipertahankan pastinya ya Pak ya, luar biasa. Dan juga harapan juga ini kolaborasi yang dilakukan baik dari pemerintah provinsi, kota, kabupaten kota dan juga bersama dengan budayawan lainnya. Ini dengan melihat juga refleksi di tahun 2024 nanti ke depannya program-programnya pastinya lebih banyak lagi ya Pak ya di Sumatera Selatan, lebih menyentuh lagi di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya banyak sekali target-target dan program-program yang pastinya akan dijalankan lagi di tahun 2025. Terima kasih Bapak Krisanto Januardi SSMM, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan. Tentunya kita sudah melihat juga bagaimana refleksi kebudayaan Sumatera Selatan di tahun 2024. Terima kasih Bapak, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Seru Pucukong. Memeriahkan malam Natal Kudus, TVRI Sumsel hadir dalam acara Simponi Natal dengan perform spesial Suara Indah, Chamber Orkestra, dan Filia Priscilia. Selasa, 24 Desember 2024, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Rabu, 25 Desember 2024, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa.
bersama kami dalam Seruput Cuko, dan sebelumnya kita sudah menyaksikan penampilan tari, ya, ini tari rai-rai yang juga merupakan kebudayaan yang memang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan selanjutnya kita akan berbincang bersama dengan PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Panji Cahyanto, SUT MSI. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Baik, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya untuk Bapak sudah hadir dan juga kesempatannya luar biasa untuk berbincang ini mengenai refleksi dari kolaborasi dari BPK Wilayah 6 dan juga dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah lainnya. Mungkin sebelum kita membahas mengenai kolaborasi yang memang sudah dilakukan dengan BPK sendiri, bagaimana Pak untuk program unggulan yang dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini dari Dinas Kebudayaan yang memang sudah dilakukan di tahun 2024 dan bagaimana dengan hasilnya? Silakan. Terima kasih Mbak. Jadi di tahun 2024 kita memang ada beberapa program unggulan terkait dengan kebudayaan. Yang pertama pelestarian objek pemajuan kebudayaan. Jadi kita mengadakan beberapa event kegiatan seperti Festival Sriwijaya, kemudian lomba cerdas cermat, kemudian kita juga festival tari dan sebagainya. Kemudian yang kedua pelestarian kesenian tradisional. Jadi kita mengadakan festival Riok Ponorogo dan festival kuda lumping. Kemudian yang ketiga kita mengadakan untuk pelestarian cagar budaya. Jadi di cagar budaya ini kita alhamdulillah tahun ini kita ada mendapatkan satu cagar budaya mendapat pemeringkatan nasional, yaitu kawasan Candi Bumi Ayu. Kemudian yang untuk tadi kita juga alhamdulillah tahun ini kita masuk mendapatkan penghargaan terkait dengan AKI, yaitu Anugerah Kebudayaan Indonesia. Jadi kita mendapatkan semacam penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Kemudian ada satu lagi kita di tahun ini kita mendapat satu WPTB, warisan benda tak budaya, warisan budaya tak benda. Jadi itu tari sebal Stape ya, yang dari Kabupaten Musi Banyuasin kita mendapatkan semacam sertifikat WPTB dari Kementerian Kebudayaan. Baik. Ini apa Pak yang memang dirasakan dari pemerintah Provinsi Sumsel ini dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam kolaborasi bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 ini seperti apa? Jadi kami di provinsi khususnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat merasakan manfaatnya kolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 yang ada di Sumatera Selatan. Jadi dengan kolaborasi ini terbukti bahwa indeks pembangunan kebudayaan kita naik. Jadi kemudian kita melihat bahwa BPK Wilayah 6 itu merupakan UPT-nya Kementerian Kebudayaan di Sumatera Selatan, dan sehingga hubungan ke pusat dengan BPK Wilayah 6 akan menjadi lebih cepat. Program-program pusat juga dengan cepat akan kita pahami karena komunikasi kita, kolaborasi kita dengan BPK Wilayah 6 juga baik. Kemudian yang satu lagi yang penting, karena anggaran kita terbatas, dengan ada satu program yang dipikul sama-sama dari pusat melalui BPK Wilayah 6 seperti di kawasan Candi Bumi Ayu ini kan ada peran dari BPK Wilayah 6, kemudian dari provinsi maupun dari Pali, sehingga ini bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi memang kita perlu dan sangat butuh, dan selama ini baiklah kolaborasi kita dengan BPK Wilayah 6 yang ada di Sumatera Selatan. Baik, harapannya seperti apa nih Pak ke depannya kolaborasi dengan kehadiran BPK Wilayah 6 dengan Pemprov Sumsel juga seperti apa? Jadi kita sekarang melihat bahwa Kementerian Kebudayaan berpisah dari Kementerian Pendidikan. Jadi Kementerian Kebudayaan kan membawahi masalah kebudayaan. Jadi kita berharap ke depannya dana anggaran dari pusat cukup mengucur di Sumatera Selatan, juga program-programnya juga bersinergi dengan yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi kita kalau bisa IPK, indeks pembangunan kebudayaan kita naik, kemudian cagar budaya kita yang ditetapkan juga bertambah, demikian WPTB bertambah, dan yang pasti
kebudayaan kita akan makin lestari dan masyarakat lebih menyenangi kebudayaan kita yang selama ini ada di Sumatera Selatan. Baik, kolaborasi tentunya masih terus berlanjut ya Pak ya. Karena kolaborasi ini sangat dibutuhkan apalagi untuk pelestarian kebudayaan yang memang ada di wilayah Sumatera Selatan khususnya dan juga di wilayah Kota Palembang. Terima kasih tentunya untuk Pak Panji Cahyanto SUT MSI, PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan telah berbincang bersama kami. Dan saudara tetaplah bersama kami dalam Seru Pucuko. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Bapak Insinyur Haji Muhammad Afan Prapanca, MTIPM. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak tentunya sudah menyempatkan hadir dan juga tentunya sehat selalu. Ini kita akan membahas mengenai refleksi kebudayaan Sumatera yang ada di Sumatera Selatan di tahun 2024. Tentunya Dinas Kebudayaan Kota Palembang ini juga pastinya berkolaborasi dengan BPK Wilayah 6 Sumatera Selatan. Tapi sebelum kita membahas mengenai kolaborasi yang memang sudah dirasakan, ini program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang mengenai pelestarian kebudayaan ini yang sudah dilakukan di 2024 apa saja Pak? Boleh diceritakan Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk program unggulan Dinas Kebudayaan Kota Palembang, pada tahun ini kita mulai melakukan pembinaan, kemudian sinergi dan kolaborasi terhadap pelaku-pelaku seni, sejarawan, budayawan, SDM kebudayaan yang ada di Kota Palembang. Kita juga membuat event-event kesenian budaya, seperti misalnya setiap malam minggu kita mengadakan juga pentas seni budaya, berkolaborasi dengan komunitas seni budaya yang ada di Kota Palembang. 2 minggu sekali bergiliran gedung kesenian juga kita adakan di sana, kemudian di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Nah ini memang harapannya kita men-trigger minat dan bakat khususnya anak-anak muda untuk mengekspresikan talenta-talentanya atau bakat-bakatnya di bidang seni budaya. Harapan kami memang lebih banyak kita menyelenggarakan suatu event, kemudian pementasan dan juga pelibatan terhadap generasi muda lain di bidang seni budaya, selain daripada jenis kesenian kebudayaan juga terkait dengan kesejarahan kota ya. Apa itu Museum Sultan Mahmud Badarudin II, apa itu Sultan Mahmud Badarudin II-nya sendiri, kemudian juga tentu yang lainnya seperti ada situs-situs yang berada di kawasan Kota Palembang. Ada makam Ki Gedeng Suro, makam Sabo Kingking, makam Kawah Tengkurep. Yang ke depan memang kita jadikan suatu target untuk direvitalisasi dalam hal penyediaan sarana prasarana yang layak sehingga bisa menarik minat masyarakat atau wisatawan berkunjung. Baik, tentunya sudah banyak sekali program-program yang memang dijalankan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang, pastinya juga untuk kelestarian kebudayaan yang memang ada di Kota Palembang. Nah, tentunya dengan kolaborasi yang dirasakan bersama dengan BPK Wilayah 6 ini kolaborasinya kemarin seperti apa Pak? Dan manfaat yang dirasakan juga dari Dinas Kebudayaan ini seperti apa? Ya, baik. Dengan BPK atau Balai Pelestarian Kebudayaan 6 ya yang ada di wilayah Sumatera Selatan, kami sangat erat sekali, artinya semua kegiatan-kegiatan kami itu selalu melibatkan BPK. Dan begitu juga BPK selalu mengajak berkolaborasi. Setiap mereka ada suatu program, ada suatu kegiatan, kami saling isi-mengisi. Semua tadi dilakukan terkait dengan kesenian, kemudian juga kebudayaan, dan juga terkait dengan cagar-cagar budaya. Itu semua menjadi satu kesatuan antara Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, serta Balai Pelestarian Kebudayaan. Baik, ini kalau ke depannya Pak, yang memang sudah dilaksanakan di tahun 2024 sudah banyak sekali pastinya. Ini ke depannya boleh dijelaskan, mungkin di-spill dikit-dikit nih Pak. Ya. Ke depannya apa nih dari Dinas Kebudayaan nanti program-program yang dijalankan di tahun 2025? Yang pasti dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa 2 hari yang lalu atau tanggal 18 Desember
bertempat di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta. Kota Palembang mendapatkan anugerah kebudayaan. Itu berupa penghargaan dari Kementerian Kebudayaan yang pada saat itu diserahkan langsung oleh Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Haji Fadlizon, yang tentunya indikator di dalam penilaian ini sangat banyak sekali hal-hal yang terkait dengan pemajuan kebudayaan. Alhamdulillah untuk yang pertama kalinya Kota Palembang mendapatkan penghargaan tersebut. Dan tentu refleksi kita ke depan, kita harus mempertahankan ini. Jangan sampai ke depan atau di tahun depan prestasi kita menurun. Paling tidak kita tetap menjaga kontinuitas kegiatan-kegiatan, event-event yang kita selenggarakan tahun ini dapat terus berjalan dengan baik dan dengan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan. Saya kira insya Allah paling tidak kita bisa menjaga keberlangsungan kegiatan atau event yang sudah kita laksanakan di tahun 2024 ini ke tahun 2025. Dan harapan kami malah tahun 2025 itu akan lebih besar lagi, akan lebih mengimpact lagi bagi pemajuan kebudayaan Kota Palembang di masyarakat Kota Palembang. Baik, mungkin dari harapannya Pak, dari pemerintah Kota Palembang ini khususnya Dinas Kebudayaan dengan kehadiran BPK Wilayah 6 ini seperti apa? Ada harapannya ke depannya seperti apa? Dan mungkin dengan harapan kebudayaan yang ada di Kota Palembang juga seperti apa harapannya? Ya, yang pasti harapannya tentu kerjasama yang sudah terjalin dengan baik ini akan tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. Dalam hal artinya mungkin lebih memberikan lagi porsi yang lebih banyak ya, artinya di dalam hal pelestarian cagar-cagar budaya yang ada di Kota Palembang, kemudian juga lebih berkontribusi lagi di dalam penyelenggaraan event-event kebudayaan yang ada di Kota Palembang. Kami berharap tentu Balai Pelestarian Kebudayaan ini yang merupakan perpanjangan tangan dari kementerian dapat menyampaikan aspirasi kami ini ke tingkat pusat. Betul, tentunya kolaborasi ini antara pemerintah daerah, pemerintah pusat juga sama-sama tentunya dalam pemajuan budaya yang ada di Sumatera Selatan, lebih generasi selanjutnya lebih mengenal dan juga lebih mengembangkan lagi kebudayaan yang ada di Kota Palembang dan juga di Sumatera Selatan. Terima kasih tentunya Bapak Ahmad Prapanca, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang sudah berbincang bersama kami. Terima kasih Bapak. Dan saudara, tetaplah bersama kami akan kembali setelah jeda berikut dalam Seruput Cuko. Ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Perayaan Natal telah tiba, sambutlah hadirnya dengan berbagi kasih, membawa kehangatan dan keceriaan. Mari kita tebarkan kasih sayang untuk sesama dengan penuh sukacita. Natal adalah bukti kasih Allah kepada kita. Semoga kelahiran Sang Juru Selamat membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi kita semua. Terang Natal akan tinggal di hati kita dan menjadi terang bagi keluarga serta sesama. Sambutlah Natal dengan bersyukur atas semua berkat yang Tuhan telah berikan. Natal juga membawa sukacita dan pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah dalam menapaki perjalanan di tahun yang akan datang. Kami, jajaran Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Damai Natal selalu menyertai kita semua, damai di bumi, damai di hati. Terima kasih
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Seruput Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Dan kita masih membahas mengenai tentunya refleksi kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan budayawan di Kota Palembang, yaitu Bapak RM Ali Hanafia atau biasanya disapa Mang Amin. Apa kabarnya Mang Amin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih tentunya juga sudah hadir. Ini kita akan berbincang juga mengenai kolaborasi yang sudah dilakukan bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan di wilayah 6. Mungkin sebelumnya manfaat yang memang dirasakan oleh pelaku budaya terkait pelaksanaan dan juga program pelestarian warisan budaya di tahun 2024 ini seperti apa? Silakan. Terima kasih. Kalau kita bicara masalah kebudayaan misalnya, dengan adanya satu badan yang disebut Badan Pelestarian Kebudayaan, itu luar biasa sekali sebenarnya. Jadi yang tadinya misalnya orang tidak mengenal misalnya bahwa di Sumatera Selatan itu, khususnya di Palembang itu ada kebudayaan ini, dengan adanya balai ini mereka bisa tahu. Karena demikian banyaknya kegiatan-kegiatan, saya tidak menghitung persis berapa misalnya rombongan atau berapa kali tim yang datang ke rumah maupun ke kantor berbicara masalah kebudayaan, khususnya budaya Palembang sejak adanya Balai Pelestarian ini. Ini pastinya kolaborasi yang memang dilakukan bersama dengan BPK Wilayah 6 ini sudah banyak ini pastinya. Iya. Ini kolaborasinya seperti apa dan yang dirasakan dari budayawan juga seperti apa? Sebenarnya sudah banyak sekali kolaborasi yang sudah dilakukan itu. Seperti misalnya pendataan kebudayaan, mana budaya-budaya yang masih ada, mana budaya-budaya yang sudah hampir punah, dan mana budaya-budaya yang sudah misalnya tidak ada lagi. Nah, ini pun dilakukan dengan lintas generasi, tidak saja artinya generasi itu yang sudah generasi yang lanjut, misalnya generasi muda pun dilibatkan. Bahkan misalnya dari beberapa disiplin ilmu, itu tadi awalnya saya agak heran sebetulnya kan, kenapa tiba-tiba ada datang misalnya rombongan ini sini, tapi mereka mau meneliti misalnya masalah songket. Ternyata mereka dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Artinya sangat terasa sekali ketika balai ini misalnya didirikan, ketika balai ini hadir di Sumatera Selatan, kebudayaan ini misalnya makin kesini makin muncul. Ya. Mungkin dari harapannya seperti apa? Harapan dari program pelestarian kebudayaan yang di masa selanjutnya dan juga harapan bagi pemerintah Kota Palembang beserta BPK Wilayah 6 ini seperti apa? Tentunya ini sudah di penghujung tahun kita. Betul. Sebentar lagi kita sudah akan masuk di tahun 2025. Tentunya sebagai seorang budayawan, sebagai wong Palembang, sebagai wong Sumatera Selatan, tentunya saya berharap bahwa kegiatan-kegiatan kebudayaan ini tetap dilakukan dan ditingkatkan lagi. Dan mengambil tempat-tempat misalnya begitu banyak lokasi yang ada di Sumatera Selatan ini misalnya sebagai objek wisata misalnya. Nah, seperti tempat ini bukan main bagusnya misalnya. Kalau misalnya 1 bulan atau 1 bulan itu 2 kali misalnya hadir misalnya kesenian di sini di malam hari dengan misalnya latar belakangnya Ampera yang sebagai ikonnya Kota Palembang misalnya, kan orang-orang akan tertarik dan tentunya mereka akan hadir di sini. Nah, dengan hadirnya misalnya kebudayaan ini tidak saja budaya yang dikenal orang, maka misalnya UMKM misalnya yang ada di sekitar sini ini bisa berkolaborasi pula di sini. Artinya mereka bisa misalnya menawarkan souvenir, bisa menawarkan kuliner dan lain sebagainya ketika kegiatan kebudayaan itu dilaksanakan. Sekali ya. Pastinya juga harapannya dari tahun-tahun selanjutnya juga pasti kolaborasinya makin berjalan juga. Kita juga lebih memperhatikan dari visi dan misi program yang dilakukan oleh BPK dan juga dari visi dan program-program yang dilakukan dari pemerhati budaya juga saling beriringan agar kelestarian budaya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang ini makin lestari dan juga makin dikenal khususnya untuk orang Palembang dan orang Sumatera Selatannya juga ya. Dan juga dikenal oleh orang di luar. Orang luar di Sumatera Selatan bahkan di internasional juga harapannya pastinya. Terima kasih tentunya untuk Mang Amin
budayawan Kota Palembang, Bapak RM Ali Hanafia, dan juga pemirsa, kita sudah berbincang bersama dengan seluruh narasumber kita mengenai refleksi kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan, dan juga terima kasih untuk Bang Amin. Dan saudara, demikian Seru Pecuko kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan penggiat budaya Kota Palembang, Bapak Hidayatul Fikri ST, atau sering disapa dengan Mang Dayat. Apa kabarnya, Mang Dayat? Alhamdulillah, sehat selalu. Tentunya juga kita masih membahas mengenai refleksi kebudayaan Sumatera Selatan di tahun 2024. Ini selaku penggiat budaya yang ada di Kota Palembang. Ini dari program-program yang memang dilaksanakan di tahun 2024 sebagai penggiat budaya, apa saja yang dilakukan? Ya, sejauh ini memang yang kita rasakan kalau upaya itu terus berjalan ya untuk pelestarian kebudayaan di Sumatera Selatan ini, khususnya di Kota Palembang. Nah, tapi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa di Kota Palembang ini kita mengalami degradasi kebudayaan, di mana kebudayaan sudah makin banyak ditinggalkan oleh generasi muda. Nah, saya sebagai pegiat kebudayaan dan juga sebagai konten kreator di sini mencoba untuk melakukan sosialisasi, pengenalan kembali budaya, revitalisasi itu dengan konten-konten yang berbasis budaya. Nah, mungkin di masa-masa seperti ini lebih mudah dicerna ataupun diminati oleh generasi muda kalau kita berbentuk visual tadi. Nah, jadi lebih banyak kita pelestarian budaya itu dengan konten. Baik, kalau sekarang kan apalagi generasi berbeda, kalau dengan media sosial apalagi dengan konten ini mudah dicerna dan mudah diserap untuk generasi-generasi selanjutnya. Nah, tentunya pastinya penggiat budaya ini berkolaborasi dengan BPK Wilayah 6. Ini kalau yang dirasakan oleh pelaku budaya ini dengan kehadiran BPK Wilayah 6, apa nih yang dirasakan? Ya, jadi dengan keberadaan BPK ini kita merasa punya kekuatan baru. Jadi ada satu badan tambahan lagi selain pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi, ada BPK yang mensupport kita. Nah, dengan BPK ini alhamdulillah kita bisa lebih melakukan upgrade dari pengetahuan kita, kemudian dari kualitas konten yang kita buat, dan ini pun akan makin banyak saya lihat konten-konten yang berbasis budaya itu tadi. Otomatis dengan semakin banyak konten-konten yang dibuat, makin banyak juga informasi yang tersebar di Kota Palembang ini. Jadi kan kalau ditanya anak muda sekarang, gimana sih untuk kenal ataupun belajar dari kebudayaan ini tadi, itu kita pun mencari pun itu tidak mudah kan. Mencari pun tidak mudah bagaimana belajarnya itu. Tapi dengan adanya konten ini mereka lebih gampang mengakses itu tadi. Dan ini harapan besar bahwa dengan banyaknya konten ini mempercepat dari generasi-generasi muda itu lebih mengenal kebudayaan di Kota Palembang. Baik, nah kalau misalnya dengan kolaborasi yang memang dirasakan bersama dengan BPK Wilayah 6, mungkin ada masukan nih dari pelaku budaya memang saling saling berkolaborasi, sama-sama membangun kebudayaan yang memang ada di Sumatera Selatan dan di Kota Palembang. Masukannya seperti apa nih? Mungkin nanti akan ada kegiatan lainnya yang dilaksanakan di tahun 2025. Memang kalau kita lihat beberapa tahun terakhir belum terlalu lama ya BPK ini hadir. Dan walaupun belum lama kita sudah merasakan dampaknya itu tadi. Dari yang dirasakan, BPK ini pengajuan untuk melakukan kegiatan kebudayaan ini, saya merasa persyaratan-persyaratan yang diberikan pun tidak begitu rumit. Jadi semuanya mudah, hanya saja sosialisasi. Jadi masyarakat sepertinya belum tahu loh BPK ini ada gitu loh. Belum tahu kalau ada program-program seperti ini. Saya rasa kalau misalnya program ini lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat, mungkin ke sekolah-sekolah ataupun ke universitas, akan lebih banyak peminat tadi yang menjadi pelaku ya. Yang menjadi pelaku, karena kita butuhkan pelaku ya. Pelakunya ya? Iya, pelakunya. Nah, jadi kalau dengan banyak pelaku, makin banyak lagi karya-karya yang akan muncul itu tadi. Jadi sejauh ini sudah cukup baik. Hanya saja sosialisasinya itu. Baik, sosialisasinya lebih dikencangkan lagi pastinya ya. Apalagi beda generasi ini sosialisasinya sedikit berbeda juga. Tapi ya dari penggiat budaya, apa nih harapan untuk pelaku penggiat budaya juga untuk masyarakat mengenai kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan ini seperti apa harapannya? Dan juga mungkin ada harapan lainnya juga nih untuk BPK Wilayah 6. Jadi
sekarang sudah mulai ada nih giat-giat ya. Tapi ini kita masih merasakan bahwa yang kita rasakan itu adalah masih kulit-kulitnya. Kita masih butuh pendalaman lebih lanjut lagi, mungkin ada program lebih lanjut lagi, mungkin dalam bidang penelitian, ataupun dalam bidang FGD ataupun seminar. Jadi yang pertama yang pasti budget ya. Budgetnya kalau bisa ditambah lagi, terutama kalau kita lebih ke penelitian. Penelitian itu biayanya tidak kecil itu kan penelitian. Jadi dari video-video yang sudah kita buat, kita bisa lanjutkan penelitian-penelitian sampai itu menjadi suatu buku mungkin, dan mungkin satu saat ke depannya legenda-legenda ataupun cerita sejarah di Palembang bisa kita buat menjadi suatu film layar lebar. Nah, jadi bukan hanya sebatas kita itu dikenal di Kota Palembang, hanya sebatas pelestarian, tapi bisa pengembangan sampai dikenal sampai nasional bahkan internasional. Nah, jadi masih banyak sekali cerita-cerita, legenda-legenda dari kebudayaan di Kota Palembang, umumnya Sumatera Selatan, itu belum digarap, belum dikaji lebih lanjut lagi. Harapannya seperti itu. Baik, apalagi mungkin untuk pengembangan dan juga kelestarian budaya ini di Sumatera Selatan sudah cukup baik pastinya. Yeah. Tapi kita harus pengembangannya lagi seperti apa. Dari filmnya juga, apalagi sekarang peran media sosial sudah sangat luar biasa Bahkan mendominasi sekarang. Benar, mendominasi. Jadi juga harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi saat ini. Terima kasih tentunya untuk Mang Dayat, penggiat budaya Kota Palembang, sudah berbincang bersama kami. Dan saudara, demikianlah Seruput Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Akhir kata, saya Rizky Ambrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.